Halo semuanya, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita tentang kajian budaya. Nah, hari ini kita akan mencoba membongkar berbagai aspek budaya yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman tentu pernah merasakan hidup yang seperti seolah-olah ada di dalam skenario yang sudah dituliskan oleh orang lain. Seolah-olah kita hidup itu hanya mengikuti norma, mengikuti aturan dan kebiasaan yang memang sudah ada sebelum kita lahir dan bukan kita yang membuatnya. Atau sebaliknya, saya yakin teman-teman juga pernah merasakan keinginan untuk memiliki kebebasan penuh keluar dari norma, aturan, atau kebiasaan yang sudah ada untuk bisa menentukan jalan hidup yang diputuskan sendiri. Nih, jadi kita itu lahir di tengah norma, kebiasaan, cara makan, cara tidur, cara bergaul, cara berbicara, dan berbagai macam cara-cara yang sudah ada sebelum kita lahir. Kita tinggal mengikutinya. Tapi ada kalanya kita ingin memiliki kebebasan penuh untuk menentukan diri kita sendiri yang bahkan mungkin di luar cara-cara yang sudah ditentukan itu. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah teman-teman siap dengan satu perdebatan besar di mana teman-teman pada satu sisi menjadi subjek yang bebas, otonom, tapi pada sisi yang lain menjadi objek yang diatur dan diikat. Nah, pertanyaan semacam itulah teman-teman yang jadi pergolakan dalam kajian budaya dan ilmu sosial, yaitu mengenai struktur yang ada di luar diri kita, lawan atau versus agensi. Struktur versus agensi. Agensi ini adalah kita sebagai subjek. Pertanyaannya kemudian, apakah kita memang sepenuhnya dikendalikan oleh budaya atau justru kita yang punya kekuatan untuk mengubah budaya itu sendiri? Nah, di video kali ini kita akan mengupas konsep struktur versus agensi dengan bahasa yang tentu semoga sederhana sehingga teman-teman dan saya juga bisa memahaminya dengan lebih baik. Dan kemudian akan kita lengkapi dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, mari kita pahami dulu apa itu struktur. Bayangkan teman-teman sedang bermain sebuah game atau permainan. Game itu kan punya aturan main, ya kan? Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Misalnya gamenya adalah sepak bola misalnya. Teman-teman kan tidak boleh ya menyentuh apalagi memegang bola dengan tangan, kecuali teman-teman adalah seorang kiper atau penjaga gawang. Nah, aturan tentang sepak bola semacam itu kan sudah ada sebelum teman-teman itu pertama kali mulai bermain sepak bola. Nah, dalam kehidupan nyata, aturan seperti itu disebut sebagai struktur sosial. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sama seperti aturan permainan sepak bola, aturannya nggak hanya 1-2, ada banyak sekali aturan untuk hidup, aturan untuk bersosialisasi, aturan untuk yang paling kecil untuk yang hubungannya dengan belajar atau bekerja, semuanya itu sudah ada dalam satu struktur yang dikenal dengan nama struktur sosial. Nah, struktur sosial memang mencakup segala sesuatu yang mengatur cara kita bertindak, mengatur cara kita berpikir. Kita bisa, contoh yang paling sering pasti kita alami atau kita temukan adalah hukum. Hukum itu adalah salah satu struktur norma sosial, nilai-nilai budaya, hingga aturan-aturan
kecil yang ada di sekolah misalnya, di keluarga, di agama, dan di negara. Struktur itu membentuk bagaimana kita manusia di dalam atau dalam satu waktu dan di suatu tempat tertentu itu berperilaku. Beda tempat, struktur tentu saja mungkin berbeda ya. Di Indonesia dengan di Malaysia struktur sosialnya tentu berbeda. Atau nggak usah jauh-jauh, di Yogyakarta tempat saya ini dengan di Jakarta struktur sosialnya juga sudah berbeda. Cara berperilakunya berbeda, model keluarganya, nilai-nilai budayanya berbeda. Nah, tapi kita bicara yang universal ya. Misalnya, contoh struktur di budaya ya, tempat yang lebih universal ya. Di banyak budaya, laki-laki dianggap lebih pantas menjadi pemimpin. Nah, anggapan ini sangat struktural sebenarnya. Nah, dalam situasi semacam ini, kita akan kemudian melihat bagaimana perempuan mendapat tekanan sosial untuk seolah-olah tidak punya kesempatan atau akses menjadi pemimpin. Atau misalnya lagi, struktur lainnya, struktur yang agak janggal ya. Misalnya, kenapa dalam beberapa bentuk budaya tertentu perempuan sering kali dipaksa untuk menikah dalam usia tertentu dengan segala macam pembenaran rasionalnya, masalah reproduksi dan sebagainya, seolah-olah perempuan harus menikah di usia 21 sampai usia 30 tahun, katakanlah begitu. Nah, itu semua struktur atau model seperti itu bukan kebetulan. Itu adalah konstruksi yang sudah berakar dalam budaya selama berabad-abad. Maka dari itu, seorang pemikir bernama Pierre Bourdieu, sosiolog dia dan juga filsuf, kita sudah bahas itu, Pierre Bourdieu di beberapa bulan lalu. Dia menyebut struktur sosial itu dibangun oleh yang disebut sebagai habitus. Habitus itu adalah kebiasaan, habit, dimana di situ juga memuat nilai dan juga sangat kental dengan cara berpikir yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kita kecil, bahkan sejak kita dilahirkan. Sehingga habitus itu dijalankan atau beroperasi tanpa kita sadari. Jadi kita melakukannya, kita mematuhinya tanpa sadar bahwa kita sedang menjalankannya dan apalagi mematuhinya. Jadi kalau teman-teman pernah ya, merasa bahwa pilihan teman-teman kayaknya udah ditentukan oleh satu sistem tertentu yang jauh lebih besar dari hidup teman-teman sendiri, disitulah teman-teman mulai menyadari adanya agensi bahwa saya terpisah dari struktur itu sebagai sebuah sistem gitu ya. Nah, struktur budaya memang punya kekuatan yang luar biasa teman-teman dalam membentuk kehidupan kita sebagai agensi. Oh, agensi apa sih agensi itu? Oke, kita langsung masuk ke agensi. Tadi kita sudah bicara tentang struktur ya. Sekarang kita masuk ke agensi. Kalau kita lihat bahwa kebudayaan itu, struktur budaya itu punya kekuatan yang luar biasa dalam membentuk hidup kita. Tapi tunggu dulu. Apakah itu berarti kita semua ini hanyalah bidak-bidak catur atau pion dalam satu permainan besar yang dikendalikan oleh budaya? Jawabnya tidak juga. Di sini muncul konsep agensi. Agensi ini adalah kemampuan kita sebagai individu yang otonom untuk bertindak, untuk memilih lah paling tidak, dan mengubah keadaan, bahkan mengubah struktur. Meskipun struktur sosial tentu saja punya batasan dan memberikan batasan, kita sebenarnya tidak selalu harus tunduk begitu saja. Ambil contohnya adalah gerakan sosial.
beberapa abad yang lalu, perbudakan, atau nggak usah beberapa abad, beberapa puluh tahun yang lalu, perbudakan kan dianggap wajar dalam kebudayaan, khususnya yang masih bersifat feodal. Tapi meskipun perbudakan itu diwajarkan, bahkan dipertahankan, ada individu-individu tertentu dan kelompok-kelompok yang berkesadaran, yang memiliki kesadaran, yang mencoba menggunakan kekuatannya sebagai agen atau agensi untuk melawan sistem pembiasaan atau kebiasaan seperti itu. Hingga akhirnya perbudakan yang awalnya dianggap wajar bisa dihapuskan di banyak tempat, di banyak negara. Bahkan hari ini itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Sesuatu yang dulunya diterima sebagai sebuah struktur sosial dan budaya yang tidak tergoyahkan, hari ini bahkan menjadi sebuah kejahatan, ketabuhan. Itu semua bisa berubah karena ada agensi. Atau contoh lainnya, kita bicara tentang revolusi digital saja ya. Karena hari ini kan kita bicara tentang bagaimana perubahan hidup ini begitu besar. Teman-teman yang berusia sama dengan saya, 40 tahun tentu akan kerasa banget ini. Dulu kita bergantung sekali dengan media tradisional bernama televisi, radio, dan koran untuk mendapatkan informasi. Bener nggak? Kita tuh hanya bisa dapat info ya hanya dari 3 hal itu tadi: TV, koran, majalah, atau radio. Tapi sekarang berbeda. Ketiganya, keempatnya itu justru diambang kebangkrutan. Orang jarang lagi nonton TV. Koran-koran sekarang mulai masuk ke era digital dalam bentuk yang soft, tidak hard lagi. Kertas-kertas mulai jarang dicetak. Dan sekarang siapapun tanpa harus membeli koran, membeli majalah, atau mendengarkan radio, bisa mendapatkan informasi dari internet, dari media sosial, dari platform-platform digital lainnya. Sehingga kalau dulu orang kalau ingin terkenal, atau misalnya orang ingin seperti saya ini mengajar gitu, atau ingin berbagi informasi, harus menjadi penulis yang hebat supaya tulisannya bisa diterima di koran atau surat kabar. Atau dia untuk bisa mengekspresikan seninya, kemampuan keterampilannya dalam berpertunjukan, dia harus casting dulu di televisi supaya diterima. Hari ini enggak, siapapun bisa membangun pengaruhnya lewat media sosial. Bahkan orang yang biasa sekalipun bisa goyang setbor dari sebuah tempat yang terpencil, tidak harus di ibu kota Jakarta. Para konten kreator misalnya, para influencer dan jurnalis mulai berkembang ya, secara independen. Jurnalis independen contohnya, siapapun bisa menulis berita hari ini. Dari situ kita bisa melihat bagaimana cara kita mengkonsumsi informasi juga berubah. Karena struktur distribusi informasi era hari ini dan 20 tahun, 30 tahun yang lalu berubah total. Bagaimana bisa berubah? Karena ada agensi, setidaknya yang menemukan teknologi, mengembangkan, mencoba membangun perusahaan-perusahaan digital itu bekerja dalam dunia modern, mengubah semuanya. Jadi meskipun sudah ada struktur sosial yang mapan membentuk kita tetap punya kekuatan untuk bertindak di luar batasan yang dibangun oleh struktur sosial itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mana ya yang lebih kuat, struktur atau agensi? Jawabannya tentu tidak sederhana. Struktur dan agensi itu selalu berinteraksi, teman-teman, selalu berhubungan, terkait satu sama lain. Bukan dua hal yang dikotomik, yang terpisah.
kadang kita memang harus mengakui dikendalikan oleh struktur budaya. Bahkan cara kita ngomong kan juga dikendalikan oleh struktur bahasa, betul kan? Kita nggak bisa ngomong di luar grammar atau tata bahasa yang sudah ada sebelum kita. Subjek, predikat, objek. Belum lagi kosakata yang kita gunakan kan kosakata yang sudah ada dalam struktur bahasa sebelumnya. Tapi di saat yang sama kita juga punya peluang untuk menentangnya, untuk mengubahnya bahkan. Maka tidak heran kalau kita bicara bahasa saja, kita seringkali mengubah struktur bahasa yang sudah baku. Kita tambahkan akhiran in misalnya, yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, misalnya dimainin, harusnya kan dimainkan, strukturnya kan begitu. Atau kata-kata baru yang ditemukan, yang sering muncul di media sosial. Ada tuh banyak kata-kata baru, skibidi atau misalnya wadidau, itu ya, itu sudah lama ya. Dari kata wadau jadi wadidau. Nah, itu baru dalam bahasa. Dalam cara hidup juga gitu. Struktur tata busana kita dulu strukturnya begini, orang harus pakai celana panjang, pakai jas untuk bisa hadir dalam pertemuan yang formal. Hari ini orang cukup menggunakan pakaian t-shirt pun tidak masalah, ya kan? Bahkan hari ini malah justru lebih ke minimalism cara orang berpakaian gitu. Makin formal, warna-warna yang dipilih juga makin gelap warna pakaiannya gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya dalam budaya kerja misalnya, banyak orang kan dahulu kan bekerjanya itu dalam struktur yang lama, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 9 to 5 di kantor. Tapi lihat ketika ada pandemi, ketika kemudian muncul satu fenomena baru yang dibuat oleh agensi yang disebut sebagai work from home. Jauh sebelum pandemi bahkan sudah ada work from remote area. Orang bisa bekerja di mana saja. Kalau teman-teman lihat ke Bali, ke Ubud atau kita bisa melihat bagaimana remote worker, orang-orang yang bekerja dengan tentu saja media digital sambil berlibur, tapi mereka terus bekerja. Itu adalah struktur yang berubah dari yang lama 9 to 5 ke struktur yang tak terbatas oleh waktu. Utamanya setelah pandemi, di mana banyak orang akhirnya sadar bahwa bekerja dari rumah itu justru ternyata punya produktivitas yang sama bahkan lebih. Meeting-meeting yang dulu harus bertemu di satu kota bersama dengan bos atau para pemimpin perusahaan, kemudian berkembang berubah cukup dengan menggunakan media komunikasi intercom, lama-lama kemudian cukup dengan menggunakan Zoom dari rumah masing-masing. Ini kan perubahan yang besar. Di situ kemudian muncul tuntutan untuk adanya kebijakan kerja yang fleksibel. Dan beberapa perusahaan kemudian mengubah kebijakannya. Teman-teman bisa ingat dulu, kalau kita mau naik transportasi atau kita ingin bekerja di bidang transportasi, kita harus menjadi sopir taksi, sopir bus, masinis, atau apapun itu. Hari ini semua orang dalam waktu 1-2 jam mendaftar di aplikasi ojek online, orang sudah bisa menjadi bagian dari bisnis transportasi tanpa dia harus menggunakan aplikasi pekerjaan, hadir di perusahaan untuk absen, kemudian baru berputar-putar seperti tukang-tukang taksi zaman dulu. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa budaya itu tidak statis sebagai sebuah struktur ya. Dia juga terus berubah. Dia berubah karena ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang menggunakan agensi atau kemampuan mereka secara individual untuk menantang struktur yang ada. Jadi apakah kita sepenuhnya dikendalikan oleh budaya atau kita bisa menentangnya? Jawabannya adalah kedua-duanya benar.
budaya memang punya kekuatan besar untuk membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita bertindak. Tapi kita juga punya keterampilan, kemampuan, daya, dan power untuk mengubahnya yang kemudian disebut sebagai agensi. Kita bisa melawannya, kita juga bisa menciptakan perubahan. Tentu saja tetap dalam situasi yang sulit ya untuk melakukan perubahan. Tapi kan bisa. Nah, untuk itu teman-teman, coba pahami, perhatikan bagaimana struktur yang melingkupi teman-teman dalam hidup ini bekerja. Kemudian kenali sejauh mana agensi teman-teman atau kemampuan teman-teman untuk mengubahnya, mengkritisinya. Gunakan kemampuan teman-teman itu, agensi teman-teman itu untuk membentuk dunia yang jauh lebih baik. Nah, terima kasih setelah menyaksikan video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.